hal paling penting di dunia ini bagi gua, ketika lu ingin meraih sesuatu, ketika lu pengen punya sesuatu, terutama dari segi keuangan atau harta, menurut gua yang paling penting permulaannya adalah lu harus sadar bahwa sang creator atau pencipta lu itu maha kaya. Itu sangat menjadi trigger bagi gue, dan gue baru sadar akhir-akhir ini, bukan sadar, tahu secara tertulis, dan sadar itu adalah dua hal yang it's a totally different. Makanya kenapa gue bilang sangat penting bagi lu untuk menyadari bahwa sang pencipta itu adalah maha kaya. Terlepas dari 99 nama yang gue percaya, 99 sifat yang gue percaya di agama gue, yaitu Asmaul Husna, banyak ada orang yang ada yang maha kaya, yang maha tinggi dan lain sebagainya. Tapi dalam kasus ini, ketika lu membutuhkan harta dunia, lu lagi ngejar harta di dunia, lu harus sadar bahwa Tuhan lu itu maha kaya. Jadi nggak perlu lu takut miskin, lu takut kekurangan, ketika lu tahu bahwa yang akan memberi kan. Jadi konsepnya gini, ketika lu percaya sama sang creator, sang maha pencipta itu, berdasarkan sifat-sifatnya lu itu percaya, berdasarkan apa yang diajarkan oleh agama kita itu lu percaya, dan lu juga percaya yang memberikan segalanya, entah itu storyline, entah itu apa ya, takdir, entah itu rezeki dan lain sebagainya, dan lu percaya yang memberikan itu semua Tuhan. Kenapa lu nggak percaya bahwa yang memberikan kekayaan atau harta ya Tuhan lu sendiri? Makanya sekarang sih gue mulai sadar, akhir-akhir ini gue mulai sadar bahwa semua yang ada di kantong gue, yang ada di rekening gue, even yang ada di, mungkin ada diinvestasikan di tempat-tempat tertentu gitu ya, gue sekarang sih udah mulai menganggap bahwa itu tuh bukan uang gue selama belum gue makan. Jadi gue sempat lihat ada video yang menjelaskan tentang ini, dan itu juga membantu gue untuk sadar bahwa ternyata semua yang belum sampai gue makan, yang belum sampai ke perut gue ya, itu tandanya sebenarnya itu bukan uang gue, tapi uang yang ngasih ke harta dari sang maha kaya gitu. Jadi ketika semisal nih, kita bahas ujian. Semisal kita ditimpa ujian. Kalau gue yang dulu ketika ditimpa ujian bilangnya, aduh sial, lagi ngerasa sial, lagi ditimpa kesialan. Sedangkan sekarang ketika gue memahami konsep bahwa sang creator atau Tuhan gue yang maha esa, yang menciptakan gue, adalah Tuhan yang maha kaya, dan yang ngasih semua ini itu adalah sang pencipta gue sekarang sih udah nggak pernah memperdebatkan hal itu atau mengeluh. Yang ngeluh mungkin sometimes iya, tapi udah nggak yang sebegitunya kayak dulu gitu. dapat dapat musibah langsung ngeluh ini, langsung ngeluh itu. Jadi ya, ketika gue percaya harta atau uang itu uang Tuhan, atau uang dari sang pencipta, ya mau mau semisal sialnya itu, misal harus benerin motor karena dipakai orang, motornya rusak, ya ya udah, berarti rezekinya tukang yang benerin gitu. Karena ya itu uang yang di atas. Toh juga nanti ketika gua butuh, gua akan dikasih sesuai apa yang gua butuh. Makanya apa ya, sekarang gua mikirnya gini sih, lebih ke ketika gue pengen sesuatu, itu artinya belum tentu gue itu butuh. Dan ketika gue menyadari hal itu, justru
semakin mempersempit keinginan gue, dan gue merubah itu menjadi kebutuhan, yang mana kebutuhan gue sekarang jauh lebih banyak dan selalu terpenuhi. Mungkin karena emang benar-benar butuh dan emang udah pantas jadinya dikasih sama Tuhan. Bayangin kalau semisal lu punya harta 1 triliun yang lu nggak pantas untuk mendapatkan itu, ya ujung-ujungnya lu nggak akan merasa bahwa uang 1 triliun itu tuh kemarin kemana sih, perasaan gue nggak ngapa-ngapain tiba-tiba habis. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ketika gue benar-benar butuh, nanti POV-nya akan beda. POV-nya adalah gue akan merasa bahwa wah anjir, gue udah dapat ini ya, gue udah achieve ini ya. Nah, perasaan itu, feels itu, merasa butuh itu, dan benar-benar butuh, benar-benar kebutuhan bukan keinginan, itu yang mendorong rasa syukur gue di ujungnya itu. Ternyata ketika memiliki sesuatu karena kebutuhan bukan keinginan itu, bangganya dapet, senangnya dapet, happy-nya pasti gitu-gitu. Jadi jauh lebih indah daripada apa yang sebelumnya gue gambarkan di otak. Nah, kalau semisal gue dulu enggak, ketika gue dikasih kesempatan untuk dicolek sama Allah, kayak lu tuh harus merasakan kayak gini, lu tuh sadar dong kalau apa yang Tuhan rencanakan itu jauh lebih baik daripada apa yang digambarkan sama otak kecil lu itu. Anjir, otak seberapa sih bro nih, tangan gue begini nih, segini misal, otak segini, bahkan segini misal, otak segini gede gitu. Sedangkan yang menulis cerita, yang menulis takdir adalah yang di atas, which is Sang Maha Kuasa. Bayangin bro, kuasa, dia mau apa juga jadilah, maka jadilah kan. Makanya gue sih akhirnya ini gue harusnya nggak berhenti bersyukur dan nggak berhenti untuk berusaha. Bahkan gue mencoba untuk berhenti berusaha itu kayaknya gue kurang ajar gue, karena gue udah sesadar ini dan udah merasa sangat amat banyak terbantu, tertolong gitu ya. Karena pada dasarnya kan manusia juga nggak bisa bergerak atau melakukan sesuatu tanpa ada daya dan upaya dari Sang Maha Kuasa yang Maha Agung. Banyak sih tamparan dari gua. Ya, ini jadi salah satu media pembelajaran gue juga ketika lu nonton sampai detik ini. Kalau pembahasan gue nggak jelas ya maaf, karena gue lagi belajar untuk membahas satu topik dan menjabarkan, bukan menjelaskan, lebih ke menjabarkan satu topik yang ada di kepala gue. Gue coba untuk bikin video dan straight, satu take tanpa edit apa segala. Mungkin edit di awal, motong di awal sama motong di akhirnya. Mungkin itu yang sedang gue lakukan untuk improve kemampuan gue dalam menjabarkan apa atau ide-ide yang ada di kepala gue. Mungkin ide satu bait gue rubah jadi 10 menit, walaupun awalnya nggak jelas, tapi sometimes gue yakin bahwa gue mampu untuk membuat ide yang ada di kepala gue itu menjadi mungkin cerita berhalaman-halaman cerita. Itu gue ingin sekali bisa melakukan itu, ingin sekali achieve itu, entah itu dalam waktu dekat, entah itu dalam waktu yang lama, yang cukup lama gitu. Tapi gue yakin someday gue akan bisa merealisasikan itu ya, sehingga gue harap suatu saat gue akan bangga kayak ngeliat video-video gue yang dulu, kayak ini lu dulu kayak gini, sekarang lu udah bisa kayak gini. Dan itu menurut gue untuk prestasi gue pribadi, jadi kesenangan pribadi aja sih. Karena gue punya banyak waktu dan gue daripada nggak melakukan apa-apa, selama gue konsisten melakukan ini, gue yakin suatu saat
gue pasti bisa. Dan ketika lu sedang struggle, lu yang nonton nih sampai detik ini sedang struggle akan suatu hal gitu ya, apapun itu, permasalahan apapun itu, tinggal hadepin. Konsisten menurut gua itu beda-beda. Jadi ketika lu merasa 3 hari sekali adalah konsisten lu, maka lakukan. Misal lu dalam sebulan minimal sekali lu bikin video kayak gitu dan lu melakukan itu bertahun-tahun, itu juga namanya konsisten menurut gua. Jadi tetap struggle dengan apa yang kalian geluti, dengan apa yang kalian hadapi sekarang. Semoga kita nanti kedepannya sama-sama bisa bikin apa ya, masyarakat Indonesia gitu ya punya daya apa ya, daya uniknya tersendiri untuk ya memajukan bangsa ini. As you can see, sekarang menurut gua Indonesia akan menjadi emas ketika generasi Gen Z, terutama Gen Z, sudah mulai menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Menurut gua karena Gen Z pemikirannya sudah terlalu luas, sudah sangat amat cemerlang untuk mampu memimpin bangsa ini. Jadi gue yakin ketika nanti tahun-tahun kita sudah menjadi pemimpin, kita akan mengawali generasi emas yang kita nantikan sebelumnya. Thank you very much for watching. So see you on the next video.